I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ali Nurrafiq selaku pengampu mata kuliah praktek ibadah, saya Nurida Naila Salsabila ingin mempresentasikan materi praktek ibadah kelompok 7 sampai kelompok 12. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sholat Idul Adha. Selanjutnya pengertian Idul Adha. Nah, menurut bahasa, ayat ini diambil dari kata al-aud, yaitu bermakna kembali dan berulang. Karena memang ayat ini selalu terulang-ulang atau setiap tahunnya. Kemudian menurut istilah, ibadah salat sunnah yang diselenggarakan pada 2 hari raya Islam kan ada 2, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Maka sholatnya dinamakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha ini merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia, di mana pada hari tersebut di dalamnya terdapat suatu kegiatan, yakni penyembelihan hewan ternak atau kurban dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama seperti sholat pada umumnya, sholat Idul Adha ini juga memiliki waktu tertentu. Awal sholat ini adalah ketika terbit matahari ataupun akhirnya adalah ketika matahari tergelincir. Untuk pelaksanaannya bisa di dalam masjid atau di tempat terbuka. Akan tetapi tempat yang afdolnya itu ialah di tempat terbuka seperti padang pasir atau lapangan. Namun apabila ternyata masjid itu mencukupi untuk banyak orang, maka sholat id di masjid itu adalah yang paling afdol. Nah, kemudian ada sunah-sunah sebelum sholat Idul Adha ini. Yang pertama, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua, mandi sebelum sholat id. Dan yang ketiga itu memakai pakaian yang bagus. Kemudian yang keempat, memakai parfum atau wangian. Yang kelima, melewati jalan berbeda ketika berangkat dan pulang. Kemudian ada memperbanyak takbir ketika keluar rumah menuju tempat sholat id. Kemudian tata cara sholat id. Yang pertama, membaca niat. Niatnya usolli sunata Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblati adamalillahi taala. Kemudian takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Kemudian membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan setiap selesai takbir itu disunahkan membaca Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la. Kemudian melakukan rukuk seperti sholat biasanya hingga bangkit kembali untuk rakaat yang kedua. Nah, pada rakaat kedua ini takbir dilakukan sebanyak 5 kali, dan pada setiap selesai takbir disunahkan membaca seperti saat rakaat pertama. Kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi. Kemudian membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghoshiyah, dan dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa hingga salam di rakaat kedua. Kemudian sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Kemudian materi yang kedua ini penyembelihan hewan kurban dan akikoh. Kurban menurut bahasa ini berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Kemudian menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu. Kemudian dalam bahasa Arab kurban itu disebut dengan udhiyah, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah. Dan pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus. Dan dalam bahasa Arab kurban itu disebut dengan udhiyah, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan. Kemudian latar belakang terjadinya kurban ini dalam Al-Quran terdokumentasikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi menyembelih putranya. Nah, Ibrahim ini meyakini bahwa mimpi tersebut itu datang dari Allah. Dengan segala keikhlasan menyerahkan diri untuk disembelih sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mimpi itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya hukum berkurban. Kurban merupakan menyembelih hewan tertentu seperti kambing, sapi, dan unta yang dimulai dari hari nahar atau 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik atau 13 Dzulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah,
Menurut Imam Maliki, apabila seseorang menyembelih hewan dengan niat untuk berkorban, maka ia wajib menyembelihnya. Nah, cara penyembelihan hewan korban ini yang pertama, pemilik korban sendiri yang menyembelihnya. Kemudian yang kedua, pisau setajam mungkin dan kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan. Yang ketiga, menghadapkan leher ke hewan ke kiblat. Yang keempat, menginjakkan kaki ke leher hewan. Yang kelima, membaca Bismillahirrahmanirrahim dan hadza min kawalaka ani atau anfulan, atau disebutkan nama hewannya, nama sohibul kurbannya. Kemudian berdoa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, atau disebutkan nama sohibul kurbannya. Kemudian yang keenam, disembelih dengan cepat. Yang ketujuh, kaki kanan dibiarkan bergerak. Kemudian yang kedelapan, tidak mematahkan leher dan tidak memutus kepala. Dan yang kesembilan, pengulitan dan pemisahan tubuh dilakukan setelah hewan mati sempurna. Kemudian syarat penyembelihan hewan korban yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, berbadan dan berjiwa sehat. Yang ketiga, tidak menjalankan ibadah wajib. Kemudian yang keempat, akil balik. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan penyembelihan hewan. Kemudian ada hikmah berkorban. Nah, hikmah berkorban bagi orang yang berkorban itu sendiri adalah menambah cinta kepada Allah, kemudian menambah keimanan dan ketakwaan, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, dan mewujudkan tolong-menolong. Kemudian hikmah berkorban bagi penerima korban itu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kemudian bertambah semangat dalam hidup. Dan hikmah berkorban bagi kepentingan umum itu memperkokoh tali persaudaraan atau menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama. Nah, akikoh. Pengertian akikoh ini dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran si bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Nah, pengertian akikoh secara etimologis ini ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Kemudian pelaksanaan akikoh ini disunahkan pada hari yang ke-7 dari lahirnya, dan penyembelihannya itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya setelah memberikan nama bagi bayinya. Kemudian hukum akikoh. Akikoh ini hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Syarat akikoh ini lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur atas kehadiran sang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikoh ini adalah 2 orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah akikoh. Hikmah akikoh ini yang pertama adalah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Kemudian yang kedua, menambah rasa cinta kepada orang tua, karena anak itu merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua, merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikoh tersebut. Materi yang ke-9 ini ada praktek sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini, gerhana adalah bulan atau matahari yang gelap sebagian atau seluruhnya itu jika dilihat dari bumi. Nah, gerhana ini adalah peristiwa alam yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang percaya dan merupakan mahakarya yang canggih bagi mereka yang berpikir, dan sering dikaitkan dengan nujum dan kejadian-kejadian mistik bagi orang yang tak memahaminya. Kemudian hukum sholat gerhana. Nah, dalam bahasa Arab, gerhana bulan ini disebut khusuf al-qamar. Pada saat fenomena gerhana bulan itu terjadi, umat Islam itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana atau sholat khusuf. Para ulama fikih ini bersepakat bahwa hukum mendirikan sholat khusuf ini adalah sunnah mu'akkadah, dan hendaknya melaksanakan sholat ketika terjadinya gerhana sebagai tanda pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, inna samsa wal qamara layan kasifani limauti ahadin fa idza ra'aitumuhuma fasallu
wad'u hatta yu'syafa ma bikum. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka dirikanlah sholat. Kemudian waktu sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana sampai pada usai gerhana. Baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada gerhana total atau gerhana sebagian itu, orang yang dapat mengerjakan sholat gerhana itu adalah mereka yang mengalami gerhana atau berada di kawasan yang dilintasi gerhana tersebut. Orang yang berada di kawasan yang tidak dilintasi gerhana tidak dituntunkan untuk mengerjakan sholat gerhana. Selanjutnya ada amalan-amalan yang dapat dikerjakan pada saat gerhana. Yang pertama, memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat gerhana berjamaah. Yang ketiga, wanita keluar untuk ikut serta menunaikan sholat gerhana. Keempat, sholat gerhana matahari dan bulan tanpa azan dan iqomah. Yang kelima, khutbah setelah sholat, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW ini tatkala selesai sholat. Kemudian materi 10, sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa ini berasal dari kata saka. Di dalam kamus lisan Arab ini istisqa ini bermakna meminta air. Nah, sholat istisqa ini adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Istisqa ini secara bahasa adalah meminta turun hujan, dan secara istilah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Dan hukum sholat istisqa ini adalah sunnah muakkadah bagi yang terkena musibah, kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya. Kemudian sholat istisqa ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama istisqa yang paling ringan, kemudian istisqa pertengahan, dan yang ketiga ini adalah istisqa yang paling utama. Kemudian syarat-syarat melaksanakan sholat istisqa ini yang pertama, 3 hari sebelum sholat istisqa ini seorang ulama atau imam itu menyuruhkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 3 hari lamanya dan menganjurkan beramal baik seperti sedekah, kemudian taubat dari dosa, kemudian berdamai dengan setiap lawan dan melepaskan diri dari kezaliman. Kemudian yang kedua, pada hari keempat, ternak sekalipun itu dianjurkan untuk dibawa ke tanah lapang oleh semua penduduk, bahkan lapang tempat orang yang mengerjakan sholat istisqa itu tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaklah memakai pakaian sederhana, kemudian tidak memakai wangi-wangian dan memperbanyak membaca istighfar. Yang keempat, setelah selesai sholat, khatib itu membacakan khotbah, di mana pada khotbah yang pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali, kemudian khotbah yang kedua itu membaca istighfar sebanyak 7 kali. Kemudian waktu pelaksanaan sholat istisqa ini waktunya adalah ketika terjadi kemarau panjang yang menyebabkan keringnya air sumur, kemudian air sungai, matinya tumbuhan, atau terlantarnya hewan. Salat sunat istisqa ini boleh dikerjakan siang atau malam hari, namun yang lebih utama itu adalah dikerjakan pada siang hari karena akan mempermudah para jamaah untuk mendatanginya, terutama orang tua dan anak-anak. Kemudian hukum-hukum sholat istisqa ini menurut istilah syara, sholat istisqa ini adalah permintaan hujan oleh seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat membutuhkannya. Dan hukum sholat istisqa ini adalah sunnah muakkad. Ibnu Qudamah ini berkata, sembahyang istisqa ini adalah suatu sunnah muakkadah yang ditetapkan dengan sunnah Rasulullah SAW dan khulafanya. Kemudian materi yang ke-11 ini ada manasik haji. Definisi haji. Haji itu menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Oleh karena para muslim mengunjungi Baitullah Al-Haram berulang kali, pada tiap-tiap tahun dinamakan ibadah tersebut dengan haji atau
nus atau ibadah. Baitullah ini adalah suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap tahun, dan terdapat perbedaan yang mendasar antara haji dan umroh. Ibadah haji itu dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu, yaitu di bulan-bulan haji. Kemudian umroh itu boleh dilakukan di bulan-bulan haji atau dapat dilakukan berbarengan dengan ibadah haji, atau dilakukan di luar bulan haji atau kapan saja. Dan ibadah haji ini melakukan wukuf di Arafah, sedangkan ibadah umroh itu tidak perlu melakukannya. Kemudian ada hukum haji. Hukum melaksanakan ibadah haji ini hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup manusia. Kemudian ada rukun sah. Nah, rukun haji ini adalah suatu amalan yang apabila tertinggal maka hajinya itu tidak sah. Rukun haji itu yang pertama niat ihram, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahalul atau mencukur atau memendekkan rambut. Nah, rukun apabila tertinggal maka tidak bisa diganti dengan dam atau denda lainnya, melainkan harus melaksanakan tawaf ifadah hanya dalam 6 putaran, maka hajinya belum sah kecuali dengan menyempurnakan jumlah tawafnya sebanyak 7 putaran. Kemudian wajib haji. Wajib haji ini jika tertinggal maka hajinya tetap sah, hanya saja ia berkewajiban untuk menggantinya dengan dam. Wajib haji yaitu yang pertama memulai ihram di Miqat, kemudian yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontar jumrah Aqabah, yang keempat melontar 3 jumrah, kemudian bermalam di Mina, tawaf wada, dan meninggalkan larangan haji. Larangan haji yang pertama ini adalah memakai pakaian yang berjahit atau bagi kaum pria, kemudian menutup kepala atau bagi kaum pria. Yang ketiga menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan. Yang keempat memakai wangi-wangian setelah ihram baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Yang keenam memotong kuku. Yang ketujuh mengadakan akad nikah atau menikahkan atau menjadi wakil dalam akad nikah. Atau bagi orang yang melanggar maka hajinya itu tidak sah dan harus mengulang tahun depan. Kemudian yang kedelapan bersetubuh. Hal tersebut berarti melanggar haji, maka tidak sah hajinya dan harus menyembelih seekor kambing atau menurut dalil yang kuat. Yang kesembilan ini berburu dan membunuh hewan darat yang liar dan halal dimakan. Kemudian sunnah haji. Yang pertama melakukan haji ifrad, yaitu melakukan haji saja tanpa disertai atau dibarengi dengan umroh. Kemudian yang kedua membaca doa talbiyah atau bagi laki-laki dengan suara keras, bagi perempuan sekedar didengar oleh dirinya sendiri. Selama dalam ihram itu sampai melontar jumrah pada hari raya haji. Kemudian yang ketiga berdoa setelah membaca talbiyah, yakni dengan meminta keridhaan Allah supaya diberi surga dan meminta perlindungan kepadanya dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat membaca dzikir sewaktu tawaf atau sewaktu di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membaca doa sabu jagat. Kemudian yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan yang keenam memasuki Ka'bah. Kemudian cara pelaksanaan ibadah haji, yang pertama haji tamattu. Nah, haji tamattu ini adalah haji melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan ibadah haji. Itu yang dinamakan haji tamattu. Kemudian yang kedua melaksanakan haji terlebih dahulu, lalu melaksanakan umroh, itu disebut haji ifrad. Kemudian pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu dilakukan secara bersamaan, itu disebut dengan haji qiron. Kemudian ada hikmah ibadah haji, menyempurnakan keislaman, kemudian menghapus dosa, melipat gandakan pahala, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda, kemudian terkabulkannya doa dan permohonan, kemudian memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga, dan yang terakhir ini adalah mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam. Kemudian materi yang terakhir ini adalah praktek khitbah nikah dan akad nikah. Pengertian khitbah. Al-khitbah ini secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum jika ingin menikahinya. Adapun hanya dibaca kasrah secara syara adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan.
atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi atau hitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah. Ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun hitbah ini tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan. Dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Kemudian ada pinangan seorang laki-laki di atas pinangan saudaranya. Islam itu mengharamkan seseorang laki-laki yang meminang atas pinangan saudaranya selama pinangan tersebut itu masih terjalin. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan pernikahan dari permusuhan buruk yang bisa menyakitkan hati, meluluhkan perasaan, dan memutuskan hubungan. Dari Umar berkata, Nabi melarang untuk membeli sesuatu yang telah dibeli oleh sebagian yang lain. Seseorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkan pinangannya atau peminang memberi izin baginya. Kemudian ada kerelaan perempuan. Kerelaan perempuan Islam itu tidak boleh para perempuan dinikahkan secara paksa. Bahkan Islam itu mensyaratkan izin dan penerimaan mereka. Oleh karena itu, diwajibkan untuk meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan, dan kerelaannya itu dianggap menjadi syarat untuk melaksanakan akad. Kemudian kerelaan wali. Sebagaimana Islam mempersyaratkan kerelaan perempuan dalam pernikahan, disyaratkan pula adanya kerelaan dan keriduan dari walinya. Wali di sini adalah sebagai seorang panglima yang dapat melihat dan pemandu yang menasihatinya, tidak dimaksudkan kecuali tampak hakikat dan menuju pernikahan yang membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, Islam tidak membebaskan seorang perempuan melakukan akad pernikahan. Kemudian ada yang perempuan meminang laki-laki. Islam memperbolehkan bagi perempuan untuk meminang laki-laki, dan Islam menetapkan hak perempuan dalam hal demikian selama ia memelihara dasar kesalehan dalam memilih. Bukanlah dimaksudkan dalam meminang perempuan bagi laki-laki untuk memperburuknya atau menghina kedudukannya. Pernikahan itu merupakan hubungan perserikatan yang tidak menjadi jelas sehingga laki-laki itu sebagai pemula di dalamnya. Yang F ini ada yang diperbolehkan melihat bagi peminang. Syariat Islam memperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat orang yang ingin dinikahinya, kemudian bercakap-cakap dengannya dengan syarat adanya mahram seperti bapaknya dan saudara laki-lakinya. Kemudian diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja dengan memperlihatkan bahwa wajah itu menunjukkan kecantikan fisik pemiliknya. Sempurna dengan kecantikan pada sikapnya yang indah dan sehat. Kedua telapak tangan menunjukkan kesuburannya atau ketiadaannya dengan keadaan fisik berupa kerampingan dan kegemukan. Kemudian saudara laki-laki menikahkan saudara perempuan. Saudara perempuan atau Makil bin Yashar bercerai dengan suaminya dengan talak raji, kemudian habislah masa iddohnya. Maka ia ingin bebas menikah dengannya sekali lagi. Kebetulan keinginan ini sesuai hawa nafsunya. Lalu saudara laki-laki bersenang-senang dengannya, sehingga turunlah firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah surat kedua, ayat 232 yang artinya apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu atau para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Kemudian ada akad pernikahan. Pengertian akad termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan itu merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati dan melembutkannya, kemudian mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemaslahatan, kemudian sehingga manusia dapat menjaga hubungan dari antar individu dan golongan. Dengan demikian menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Rukun akad ini ada 3, yaitu 2 orang yang berakad, kemudian yang diakadkan keduanya, dan yang ketiga ini sigot, ijab, dan qabul. Syarat akad. Nah, yang pertama, 2 orang yang akad telah tamyiz. Kemudian yang kedua, kesatuan tempat ijab dan qabul. Ketiga, hendaknya penerima tidak menyalahi ijab. Yang keempat, masing-masing dari 2 orang yang berakad ini mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah
pelaksanaan akad pernikahan. Kemudian ada syarat-syarat zigot nikah. Yang pertama, hendaknya akad menggunakan dua kata yang diletakkan dalam bentuk lampau atau meletakkan salah satunya dalam bentuk lampau dan yang lainnya bentuk yang akan datang. Kemudian yang B, termasuk dari syarat zigot pernikahan hendaknya sempurna, yakni secara mutlak tanpa diberikan dengan pembatasan. Kemudian yang C ini, begitu juga tidak sah pernikahan dengan sigor yang menunjukkan pada masa tertentu. Yang D, terdapat syarat-syarat lain yang terkadang berbarengan dengan zigot akad dan harus terpenuhi. Yang E, syarat-syarat tidak wajib dipenuhi beserta sah akadnya karena keberadaannya menjadi hilang untuk melaksanakan akad seperti syarat meninggalkan nafkah dan bersetubuh. Kemudian yang terakhir, termasuk syarat-syarat yang manfaat dan fungsinya untuk perempuan seperti persyaratan bagi istri agar tidak keluar dari rumahnya atau negaranya, tidak pergi dengannya dan tidak menikah dengannya dan sebagainya. Ada pengaruh-pengaruh sebagai akibat akad yang benar. Yang pertama, kebolehan bagi masing-masing suami istri untuk bersenang-senang. Kemudian yang kedua, kewajiban mahar yang disebutkan dalam akad. Yang ketiga, kewajiban memberi nafkah dengan macam-macamnya. Yang keempat, ketetapan keharaman hubungan semenda. Yang kelima, ketetapan nasab anak-anak dari suami jika terpenuhi syarat-syarat ketetapan nasab. Yang keenam, ketetapan hak waris antara suami istri jika salah satunya meninggal pada saat pelaksanaan pernikahan atau dalam pelaksanaan hukumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.